Nah, kita lanjutkan nih. Bab penting ini tadi. Jadi kasusnya tuh gini nih, kasusnya gini. Ini saya bukan curcol lah ya. Jadi begini nih, ada mungkin kehidupan manusia kan beda-beda ya. Dalam artian begini, dia punya pundi-pundinya tuh sekian. Nah tapi di bulan yang sama itu mungkin, ini kan bulan Juli nih, ada biaya buat sekolah anak kan gitu kan. Wah, betul. Nah ada biaya buat apa, macam-macam lah biayanya. Nah tapi di satu sisi sebagai umat yang hari ini juga melakukan lebaran Idul Adha, kan harus berkorban juga. Nah, ini dia. nih Pak Kiai nih. Pak Kiai, mohon pencerahan Pak Kiai. Ya, kita berkorban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau berkorban itu adalah mengorbankan apa yang kita punya. Saya mau bercanda, jangan sampai kita ini kebo oleh korban perasaan. Aduh, jadi, gawat kalau itu. Iya, jadi memang itu kadang-kadang terjadi. Kita kepengen juga sama dengan orang, berkorban. Kemudian juga kita memberi. Tapi apa daya Allah tidak memberikan lebih kepada kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya bersabar. Bersabar itu ya harus kita punya tekad, kita suatu saat saya kalau punya saya akan memberi. Kalau toh sekarang saya tidak bisa memberi, minimal ya kita bisa membantu orang yang memberi. Apa yang bisa kita bantu? Kalau kita bisa aktif di masjid, umpamanya ikut menyembelih untuk mendistribusikan, sehingga orang yang memberikan jalan kepada kebaikan, kita akan diberikan kebaikan sebagaimana kebaikan yang Allah berikan. Pahalanya lewat jalur lain begitu ya Pak? Ya, iya tidak pada tunggal, karena kan ada orang yang punya barangnya tapi tidak bisa mendistribusikannya. Nah, ketika kita memberikan jalan distribusi kebaikan, kita dapat kebaikan. Man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang berikan jalan pada kebaikan, maka kita dapat pahalanya orang yang berbuat kebaikan itu. Dan kalau kita tidak punya, tidak cukup itu, jangan sampai kita dipatok kepada akal kita. Jadi bahwa saya nggak punya, nggak mungkin saya berkorban. Saya tahun depan kalau terus begini saya nggak mungkin. Nah itu tidak mungkin, itulah yang menutup terhadap kemungkinan-kemungkinan yang Allah akan berikan. Kalau saya ilustrasikan ya, ada di Mina ini, saya kanan kirinya tuh ngelihat batu, nggak ada satu daun pun yang tumbuh di batuan itu. Jadi bukit-bukit pun nggak sama kali tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi mengapa di sini ini kok sejahtera sekali ya? Artinya secara keuangan cukup, bahkan ya kalau bicara soal makanan cukup, buah-buahan yang kemanapun mana mau cari pohon pisang yang harusnya tempatnya yang basah itu di sini, pisang macam apapun ada. Ternyata ada kekuatan yang Allah berikan terhadap doanya Nabi Ibrahim ketika Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minasy tsamarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, yang di mana tempat Mekah ini kalau dilihat dari tanahnya nggak mungkin kita bisa makan makanan yang cukup, buah-buahan yang ada. Tetapi atas doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan negara ini adalah negara yang aman. Dan warzuq ahlahu minasy tsamarat, berikanlah ahlinya atau penduduknya dari buah-buahan itu. Karena apa? Amana billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita harus memberikan ruang selain akal kita yang wah kalau begini nggak mungkin, wah saya ini nggak punya. Jangan. Coba kita tetap berdoa kepada Allah, Allah yang maha kaya. Mungkin saya tidak bisa untuk berkorban tahun ini, tapi saya akan menjadi orang yang memfasilitasi orang berkorban. Berharap Allah besok itu saya yang berkorban sendiri, apalagi sambil juga kita memfasilitasi orang yang berkorban. Jadi berkorban secara agama itu adalah bagian dari sunnah muakkadah katanya Imam Syafi'i, tapi menjadi kewajiban menurut Abu Hanifah. Kalau memang hal ini bisa memberikan filosofi pada kita bahwa kalau kita dekat dengan Allah, tak ada yang tidak mungkin, semua menjadi mungkin. Tidak ada orang yang bisa menolak ketika Allah memberi, demikian juga tidak ada orang yang bisa memberi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menolaknya. Baik. Pak Kiai, terakhir mungkin Pak Kiai, tadi Pak Kiai kan sudah mengatakan ya kita berdoa meminta kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Langsung mungkin dari Mina, Mekah, Arab Saudi, Pak Kiai, doa singkat dari Pak Kiai untuk kita di tanah air, untuk seluruh umat muslim di dunia. Bapak Ibu sekalian, kita doakan nastaghfirullahalazim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wasallim. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita rahmati. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami, dosa para orang-orang tua kami, teman kami, diri kami ya Allah. Berikanlah kami Allah rezeki yang cukup, berikanlah kami iman dan Islam.
dan berikanlah kami ya Allah rezeki husnul khatimah. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna ya karim. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya Rabb. Masya Allah, terima kasih banyak Masya Pak Kiai Allah. atas Terima kasih, waktunya. Pak Ini Kiai Haji di Abdul Mekah Hafiz. soalnya jam 3 pagi ini ya. Terima kasih banyak Pak Kiai waktunya. Semoga ini bawa berkah untuk kita semua. Assalamualaikum Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.